Kenapa Bapak nggak bikin gugus tugas, Pak? Di dalamnya itu departemen-departemen, tapi under your control gitu loh, Pak. Jadi memang dibikin satu komite kah apa kek namanya, yang diisi operasionalnya itu adanya di Kementerian Investasi, Pak. Tapi orang-orangnya itu mereka menempatkan orang-orang mereka. Jadi Nggak enak hati. Nah yang kayak gini nih nggak boleh. Orang berhubungan dengan investasi kok. Ya Bapak nanti harus bicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Satu Paham. company di Singapura, Sembcorp, dia sudah punya hanya dari Sembcorp aja, dia sudah punya 13 di Vietnam, kawasan ekonomi di Vietnam. Dia akan buka lagi sampai 18 dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Dari situ sebagian besar sampai 70% bertenaga renewable energy atau clean energy. Sehingga investasi yang ke Vietnam itu lebih deras lah istilah saya gitu. Nah, Baik, pendalaman sudah selesai Pak Menteri. Silakan Pak Menteri beri tanggapan secukupnya. Tidak perlu semuanya ditanggapi, nanti sebagainya tertulis. Apalagi yang menyangkut data persisi mungkin bisa tertulis. Lebih valid lah kalau tertulis. Silakan Pak Menteri. pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kami, dan saya mungkin tidak menjawab satu persatu, tapi karena saya lihat banyak sekali pertanyaan yang beririsan yang sama, jadi saya akan menjawab itu. Dan juga mengenai data-data nanti kita akan masukkan juga secara tertulis. Tapi pada intinya memang investasi yang kita harapkan ke depannya adalah melihat juga ini sangat beririsan dengan tren dari investasi yang masuk, baik dari segi pembiayaan, baik dari segi industri, dan juga dari segi peningkatan sumber daya manusianya. Kebetulan saya juga baru kembali dari Singapura dan bertemu juga dengan beberapa perusahaan yang telah berinvestasi di Singapura, dan juga baik pemerintahan tertingginya juga menyempatkan bertemu dengan kami. Saya sempat dikasih waktu bahkan ketemu dengan prime ministernya, karena mereka sangat senang bertemu dan kita bertukar pikiran. Memang kalau kita lihat tadi beberapa masukan, memang dengan adanya tegangan geopolitik antara US sama China ini, kalau kita lihat kita ini salah satu penikmat tapi belum yang paling besar. Masih ada Vietnam, ada Malaysia, ada Thailand yang lebih banyak menikmati perpindahan investor ke negara-negara tersebut. Kalau kita lihat lebih lagi, kita telusur lagi, itu kenapa gitu ya? Ya salah satunya memang hal yang harus selalu kita kesempurnaan dari segi kemudahan berusaha, perizinan, kepastian hukum. Istilah mereka itu rule of law-nya, itu salah satu PR kita. Dan juga yang menarik adalah mereka bilang di kita ini investasi yang ada itu diharapkan energinya itu dari energi baru terbarukan atau clean energy. Nah, saya bandingkan dengan Vietnam. Di Vietnam itu untuk industrial parknya, untuk kawasan ekonominya, itu kebanyakan sudah lebih dari 62% itu dengan tenaga clean energy, hidro, solar, tenaga surya, tenaga angin, dan yang lain-lain. Karena itu adalah permintaan atau demand dari global. Karena saya contohkan mungkin Tesla. Kebetulan saya involve langsung dalam pembicaraan dengan Tesla. Salah satu yang mereka mengalihkan investasinya bukan ke kita, karena mereka bilang kita sebagai EV car tentunya semuanya ingin bersih, istilah mereka. Tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri di kita, tetapi energinya masih dari fossil fuel based energi kayak coal, itu nggak inline dengan
dengan ininya mereka, dengan visinya mereka. Nah, ini yang kita tidak bisa pungkiri, ke depannya tuh akan seperti itu. Nah, kita nih, mohon maaf, memang agak tertinggal, gitu. Saya contohkan, satu company di Singapura, Sembcorp, dia sudah punya hanya dari Sembcorp aja, dia sudah punya 13 di Vietnam, kawasan ekonomi di Vietnam. Dia akan buka lagi sampai 18 dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Dari situ sebagian besar sampai 70% bertenaga renewable energy atau clean energy. Sehingga investasi yang ke Vietnam itu lebih deras lah istilah saya gitu. Nah, ini yang salah satu PR yang mesti kita address, mesti analisa. Dan saya udah duduk dengan tim, saya bilang kita lihat aja ini, kita kan ada beberapa kawasan ekonomi khusus juga yang nggak jalan juga. Kita udah review kurang lebih ada 6 ya yang kurang berjalan. Kenapa itu kita tidak bicarakan dengan inisiatoris ini untuk dikerjasamakan dengan investor luar. Yang kedua adalah ini mereka bilang talent of pool. Jadi talent of pool? SDM-nya ini kita juga masih kurang gitu. Nah, dan mereka bilang ke depannya kurang mampu apa kurang jumlah? Tuh, dari segi kemampuan, Ibu. Kalau jumlah itu ada. Iya. Nah, oleh sebab itu mereka juga mengusulkan untuk kawasan ekonomi khusus yang mereka bangun di banyak negara. Ini sekarang berdampingan juga dengan seperti politeknik yang mereka bangunkan juga. Nah, ini mungkin yang belum ada di kita, sehingga secara keseluruhan pembangunan sumber daya manusia kita juga meningkat. Jangan industrinya meningkat tapi sumber daya manusia kita nggak meningkat, kan itu tidak akan menyebabkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan seperti itu. Nah, ini PR-PR yang kita sudah lihat, walaupun saya baru 2 minggu di sini, tapi kita ngejarnya bisa nggak? Bisa gitu. Kalau saya yakin bisa. Targetkan bisa kita capai. Ya, saya bilang kita harus yakin dengan target yang dicanangkan ini. Memang kita ingin ini proaktif. Kita mesti proaktif nih, Bu. Terus terang. Karena banyak juga kebijakan dari kita yang sebetulnya bagus, gitu, yang sebetulnya baik. Tapi mereka nggak dengar, nggak sampai. Karena kita tidak menyampaikan itu. Contohnya, kalau perusahaan asing atau perusahaan lokal ikut dalam memberikan pendidikan vokasi, itu kan dapat insentif pajak, bisa dipotong sampai 200%. Tidak tersosialisasi, Bu, tidak tersosialisasi. Padahal udah gitu. Dan kalau company juga melakukan research and development di Indonesia, mendapatkan juga tax insentif 300%. Undang-undangnya udah ada. Peraturan keturunan sudah ada, tapi mereka nggak tahu. Malah waktu saya berbicara dengan perusahaan-perusahaan Singapura yang sudah berinvestasi di Indonesia, mereka nggak tahu, mereka kaget sejak kapan mereka bilang, oh ini udah ada sejak 2 tahun yang lalu. Tapi itu kebijakan kita yang sudah baik, kadang-kadang tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi sayang gitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini kan kita bisa mendengar. Kenapa? Karena kita proaktif gitu. Kita datang, kita ajak bicara gitu. Jadi ini juga hal yang berhubungan dengan mungkin berhubungan dengan anggaran juga. Kita mesti aktif. Karena dengan kita juga mesti ingat bahwa kita nih kita compete juga nih. Kita bersaing juga dengan negara-negara tetangga kita. Kita bersaing gitu. Ya kita kalau lagi kumpul ya teman gitu ya, negara ASEAN, tapi bersaing bener gitu, karena dan persaingan ini akan terus berjalan, dan di saat bersamaan mereka melakukan banyak kebijakan reformasi di peraturan, di kebijakan, di regulasi yang intinya mengundang investor yang berkualitas dan yang kita inginkan juga yang berorientasi ekspor gitu. Dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga sumber daya manusia kita juga makin meningkat ke depannya gitu. Dan saya juga sudah sampaikan mungkin ini bahwa untuk di Kementerian Investasi
kita tuh harus transparan, harus terbuka, dan governance itu paling penting. Buat saya itu governance, tata kelola itu paling penting gitu. Kalau semua udah sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa kebijakan, izin, dia bilang kita keluarkan. Jangan ada yang dipersulit, saya bilang itu. Kita keluarkan gitu. Asal sesuai dengan peraturan yang ada ya. Itu kan penting gitu. Dan ini kita lakukan secara terbuka karena investor itu baik dalam maupun luar negeri satu. Mereka tidak suka ada kejutan, surprises. Jadi semuanya mereka pengen terukur dan terstruktur. Itu kan seperti itu. Dan penciptaan lapangan pekerjaannya itu menurut kami juga adalah PR yang paling utama buat kita. Kita setahun melahirkan bayi itu 2,5 juta orang setiap tahun. Jadi setiap 2 tahun sekali kita melahirkan satu Singapura, saya bilang. Singapura kan penduduknya 5,5 juta lah. Jadi setiap 2 tahun itu kita melahirkan satu Singapura. Kalau misalnya penciptaan lapangan pekerja tidak kita lakukan, nah ini kan menjadi suatu masalah ke depannya yang sangat besar. Nah penciptaan lapangan pekerjaan itu bisa dapat dengan apa? Kalau ada investasi masuk. Baik itu investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Nah oleh sebab itu ya kita tentunya dari kami Kementerian Investasi akan terus menyempurnakan peraturan yang ada, kebijakan yang ada, termasuk OSS, Online Single Submission. Terus terang kami akuin memang masih banyak kekurangan-kekurangannya. Karena kami ini, iya Bu, karena satu hal juga yang kalau boleh saya sharing Ibu, ini karena kami ini lebih banyak di depannya, di front end-nya. Jadi untuk mendapatkan perizinannya, tetap kami harus menunggu dari kementerian terkait. Ada 18 kementerian. Nah, karena verifikasinya ada di kementerian, walaupun sudah ada kesempatan SLA-nya ya. Misalnya di kementerian tersebut 3 hari harus selesai, atau 5 hari atau selesai, 7 hari atau selesai. Tapi dalam kenyataannya ini itu sering sekali tidak sesuai dengan yang sudah tertuang. Yang kami pikirkan untuk semua itu tetap sesuai adalah kita sebetulnya akan menyampaikan surat di dalam waktu dekat ke 18 kementerian terkait itu dari kami bahwa mereka harus melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan hari yang sudah disepakati. Kalau tidak, otomatis izinnya harus sudah keluar. Pak, izin Pak, menurut saya ini penting ya Pak OSS ini karena saya cukup prihatin ya. Udah 5 tahun saya di Komisi 6 ini nggak jalan. Jadi kalau dibilang sudah jalan sih bohong, belum jalan ini OSS ini gitu. Nggak sempurna gitu. Maksud saya kan Bapak udah tahu nih masalahnya. Bahwa koordinasi dengan lintas departemen terkait ini yang menghambat. Kenapa Bapak nggak bikin gugus tugas Pak? Di dalamnya itu departemen-departemen, tapi under your control gitu loh Pak. Jadi memang dibikin satu komite kah apa kek namanya yang diisi operasionalnya itu adanya di Kementerian Investasi Pak. Tapi orang-orangnya itu mereka menempatkan orang-orang mereka. Jadi target 1 hari ini 1 hari karena orangnya itu ada di situ gitu Pak. Saya rasa perlu dipikirkan untuk membuat komite atau gugus tugas itu gitu. Satu atap gitu loh Pak. Harusnya itu yang dilakukan. Karena namanya single submission itu kan tujuannya kan mempercepat. Ya kan kalau ini 18 instansi tapi enggak ini 5 tahun lagi saya di Komisi 6 enggak bakal beres-beres. Terima kasih Pak. Pimpinan, sedikit. Ya, sedikit. Pimpinan, saya pikir gini, Satgas investasi ini harus diefektifkan. Karena yang dulu nggak berdaya, Pak. Misalnya ada investor nih lapor nih Pak Rosan. Nih betul nih cerita benar ini, ya. Kadang-kadang tidak berdaya Pak untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kenapa kalau ditanya? Ya nggak enak hati Pak. Nggak enak hati. Nah yang kayak gini nih nggak boleh. Orang berhubungan dengan investasi kok. Ya Bapak nanti harus bicara dengan Presiden Prabowo Subianto, Pak Haikal nih. Nanti. Ini ada yang menghambat loh Pak. Ya, makanya ICOR-nya kenapa bisa tinggi, buruk, gitu Pak.
Jadi kadang saya bertanya, ini kok nggak enak hati lah Pak. Mak jawabannya, investor mati duluan Pak. Yang kayak gini. Nah tolong diefektifkan, bagaimana caranya? Kuat nggak Pak Satgas Investasi itu? Kuat sekali Pak. Bapak kepalanya, kalau nggak salah wakilnya itu wakil Jaksa Agung sama Wakapolri. Kuat sekali Pak. Nah ini tolong dievaluasi dan diefektifkan. Misalnya nih, peraturan ini izin ini kok nggak keluar. Kenapa? Ada yang bermain, Pak. Ada yang bermain. Sebenarnya tahu ini yang bermain siapa. Tapi nggak berani masuk. Nah, hal-hal seperti ini, mohon Pak Rosan, saya tahu kami menaruh harapan besar sama Bapak. Gitu. Nah, hal-hal ini harus mohon diperhatikan. Begitu Pak kira-kira. Baik, cukup ya. Pak Rosan, masih ada yang perlu sampaikan? Terima kasih pimpinan, cukup